Hai, saya Jonathan Adeng Persakusworo, NIM 2111426. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi S1 Informatika. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya mengikuti PSU dan manfaat apa saja yang didapatkan setelah mengikuti PSU. Sebelumnya, PSU ini adalah pelatihan super unggul, program yang dibentuk oleh Universitas Amikom untuk para mahasiswa baru. Dan PSU ini dilaksanakan selama 4 hari. Dan dalam 4 hari itu kita akan pelajari tema yang berbeda-beda. Pada hari pertama kita akan belajar tentang komunikasi efektif. Pada hari kedua kita akan belajar tentang membangun sikap mental positif. Lalu pada hari ketiga kita akan belajar membangun identitas diri. Dan pada hari keempat kita mempelajari sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan kita selanjutnya, yaitu belajar tentang goal setting. Kita mulai dari hari pertama. Hari pertama kita belajar tentang membangun komunikasi efektif. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti menemui masalah dengan orang-orang di sekitar kita kan ya. Lalu masalah itu bagaimana cara kita meredakannya dan bagaimana cara kita mengkomunikasikannya dengan orang itu. Di hari pertama kita mempelajari tentang itu. Gimana caranya biar kita enak lagi dengan mereka komunikasinya. Dan itu sangat bermanfaat untuk kehidupan saya karena saya sering melakukan kesalahan kepada orang-orang di sekitar. Ya, seperti saya terlalu egois dengan mereka, lalu terlalu seenaknya mungkin ya. Ya, begitu. Tapi dengan pelajaran kali itu saya jadi lebih berhati-hati dan bisa lebih baik berkomunikasi untuk membangun relasi lagi gitu yang udah pecah. Di hari yang kedua, kita mempelajari tentang sikap mental positif. Sikap mental positif ini kita harus menjadi orang yang pede, percaya diri. Dan sebelumnya saya juga orangnya pede, tapi nggak terus-terusan pede gitu. Sering-seringnya minder sih. Minder, terus malu, mau apa-apa nggak mau gitu. Tapi setelah mengikuti ini saya jadi berpikir, wah saya harus melakukannya dan saya harus bisa. Jadi kala itu fasilitator kita mengajari supaya kita pede, dan pede itu harus dimulai dari pikiran positif. Setelah pikiran kita positif, maka kita harus melakukan tindakan. Dan setelah kita melakukan tindakan, dan kita akan sukses. Setelah kita pede, melakukan pede, lalu berpikir positif, kita sukses, maka kepercayaan diri kita naik lagi. Begitulah. Jadi setidaknya dalam pikiran itu jangan mikir negatif terus, tapi kita harus berpikir positif juga. Dan setelah PSU itu cukup bermanfaat buat hidup saya. Jadi saya sekarang lebih berpikir positif daripada berpikir negatif. Pada hari ketiga kita belajar tentang membangun identitas diri. Membangun identitas diri itu seperti apa sih? Ya, dari diri kita pasti memiliki identitas. Seperti saya Jonathan, saya gelap, dan saya baik hati. Itu contoh, saya nggak gitu sih. Tapi kurang lebih seperti itu. Identitas diri itu berasal dari diri kita. Jadi bukan dari orang lain, bukan dari lingkungan, tapi dari diri kita. Kita yang seperti ini berkembang dalam lingkungan yang seperti itu, lalu kita menjadi orang yang lebih baik. Setidaknya lebih baik. Oke. Jadi konsep identitas diri itu jangan pernah mengejar peran di sekitar kita, tapi kita harus menguatkan jati diri kita. Jangan sampai terbawa arus, tapi kita harus nggak membawa arus juga sih, tapi kita harus bisa membawa diri kita dalam suatu arus. Begitu. Ketika kita memiliki keunggulan, maka suatu peran akan mencarimu. Jadi kita nggak harus mengejar suatu keinginan masyarakat
kita harus mengerjakan suatu proyek yang kita nggak ingin, tapi kita ingin sesuatu lalu kita mengerjakannya. Jadi kita harus menguatkan setiap warna dalam diri kita. Jangan mengikuti warna di lingkungan sekitar. Begitu. Hari keempat, kita belajar tentang goal setting. Goal setting ini bukan tentang goal sepak bola ya, bukan tentang goal yang lain juga, tapi tentang tujuan hidup kita. Ya nggak harus tujuan hidup sih, tapi tujuan dari sesuatu. Goal setting ini kita belajar tentang menetapkan suatu tujuan agar tidak terbawa arus yang lebih besar. Dan dalam membuat tujuan itu kita harus spesifik, dapat diukur akhirnya bagaimana, serta ada batasan waktu, dan tidak lupa realistis. Ya, goal setting ini harus realistis, jangan terlalu berfantasi. Jadi realistis itu berpikiran, ya tujuannya tinggi boleh, tapi jangan fantasi. Misal jangan aku mau masuk isekai gitu, nggak bisa. Jadi tujuan itu saya mau bikin anime gitu baru bisa. Jadi jangan berfantasi, tetap realistis. Dan manfaat dari pembelajaran di hari keempat ini, saya jadi bisa lebih kontrol waktunya lebih bagus, timingnya juga lebih enak untuk dilaksanakan, dan tidak lupa juga jadi nggak stres, nggak terbebani hidupnya gitu. Jadi udah, untuk hari pertama gini, hari kedua gini, hari ketiga gini, tugas selesai, oke. Jadi setiap hari ada apa, tingkatan keberhasilan gitulah, ada kemajuan. Dan di goal setting ini kita belajar bahwa kehidupan itu harus memiliki tujuan, bukan tujuan dari kita. Tujuan itu nggak dari kita lahir ada, tapi kita harus mencari tujuan untuk kita hidup, bukan kita hidup untuk tujuan. Begitu. Jadi ya kita harus memiliki goal untuk kehidupan seterusnya. Dan sekian dari saya. Mungkin PSU 2021 ini asik, walaupun daring tetap asik ya. Terima kasih untuk para fasilitator dan kakak pembimbing kami dan teman-teman yang sudah berdinamika bersama pada hari itu. Terima kasih, dan sekian dari saya. Sampai jumpa.